Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Dengan aku Raffi di sini. Oke teman-teman, pada kali ini aku mau sharing ilmu ya, atau spesifiknya kayak ngasih tutorial gitu sih, bagaimana cara kita mendownload dan mengaplikasikan virtual machine pada laptop kita. Nggak harus laptop sih, jenis perangkat lainnya juga bisa. Oke baik, langsung saja kita masuk ke tutorialnya kali ya. Set. Oke, di sini. Oh ya, di sini aku tuh juga sebagai orang awam ya. Kita sebagai orang awam mungkin kita lebih tepatnya kayak sharing ilmu gitu sih. Di sini jadi santai aja. Jadi misalkan nih aku orang awam, langkah awal, step pertama yang bakal aku lakuin pastinya adalah melihat instruksi yang telah diberikan. Jadi kayak di sini aku kayak ngelihat instruksi-instruksi yang telah diberikan dan langsung mengaplikasikan instruksi tersebut kali ya. Jadi langsung aja kita udah masuk ke instruksinya untuk menginstal virtual machine on a personal computer. Oke, objektif ada dua part di sini. Yang pertama ada untuk prepare, yang kedua kita cara mengaplikasikannya. Untuk requirement komputer teman-teman minimal harus ada 4 GB RAM dan 50 GB free disk space untuk menjalankan virtual machine. Lalu teman-teman juga butuh high speed internet untuk mendownload hal-hal yang telah diperlukan. Baik, instruksi pertama. Download dan install virtual machine-nya. Oke, jadi di sini kalau misalkan dari sini dia direkomendasikan dua virtual machine ya. Yang pertama ada yang namanya VMware Workstation Player dan yang kedua ada Oracle VirtualBox. Cuman pada kali itu kayaknya sama aja. Cuman kayaknya pada kali ini aku bakal pakai yang namanya Oracle VirtualBox. Nah, di sini tempat untuk mendownloadnya, kita langsung masuk saja ke websitenya. Oh ya, dan FYI, for your information, aku tuh udah nge-prepare semuanya. Aku udah download semuanya. Bisa teman-teman lihat di sini. Itu aku udah download semuanya sih. Jadi kayaknya aku nggak akan nampilin proses downloadnya ya. Untuk mempersingkat waktu. Oke, lanjut. Jadi, tapi kayaknya aku bakal ngasih lihat sekilas untuk sebagai ini aja sih kayak referensi doang ya. Lanjut, kita get started download. Nah, di sini ada dua. Yang pertama ada VirtualBox Platform Package dan yang kedua ada Extension Pack. Aku sendiri pakainya platform package karena aku rasa yang extension pack ini dia itu berbayar. Aku rasa ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih pakai yang ini, cuman karena kita masih awam ya, karena kita masih baru belajar untuk yang belajar-belajar juga, kita pakai yang free dulu aja. Di sini ada total ada 6 ini ya, 6 opsi. Mau pakai Windows, macOS, Linux, tergantung perangkat yang teman-teman pakai. Kebetulan aku pakai Windows, aku pakai laptop, jadinya aku pakai Windows Host. Langsung klik aja, nanti dia bakal langsung download kayak gini. Tapi aku udah download, jadi aku batal ya. Aku skip aja. Jadi teman-teman bisa lihat langsung download ya. Next, kita ke step 2. Oke, yang paling penting adalah download virtual machine image file ya. Kita harus download OVA-nya. Jadi ada dua tipe, OVF atau OVA sama aja ya. Click here to download. Jadi kita harus klik di sini. Oke, tunggu loading sebentar. Scroll. Nah, yang pertama kita harus download Kisco paket tracernya dulu ya. Nah, di sini sama kayak tadi ada tiga pilihan. Yang pertama ada macOS, Ubuntu, dan Windows. Tergantung perangkat teman-teman. Sama kayak tadi, aku pakai Windows. Klik aja, nanti dia langsung download kayak gini. Nih. Cuma kan aku udah balik lagi, kan aku udah download, jadi aku batalin aja kali ya. Lihat, oh ya, tadi yang Kisco paket tracer ini dia total ada 228 MB dan yang pertama tadi itu 100 MB-an. Aku lupa 106 kali ya. Oke, lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini yang terpenting, virtual machine-nya. Kita harus download di sini. Ada dua opsi. Yang pertama ada Intel AMD CPUs dan yang kedua untuk ARM CPUs. Nah, ARM CPUs ini untuk MacBook ya. Untuk Apple M1, M2. Nah, karena aku tadi pakai laptop, aku pakai Windows dan kebetulan aku ada Intel. Intel AMD sama aja, kita pakai yang ini. Langsung klik, langsung bakal download lagi. Nah, nanti dia kayak gini bentukannya. Karena aku udah download, balik lagi, aku batalin. Aku skip. Oke, nah lanjut kita ke cara pengaplikasiannya.
Step 1, import the virtual machine untuk ke VirtualBox. Oh ya, aku udah download VirtualBox-nya. Nanti dia aplikasi kayak gini. Mari kita buka. Nah, nanti dia kayak gini tampilan awalnya. Yang pertama kita import dulu. Kita import file yang telah kita download ke, ya cari ke tempat. Nah, nanti dia kayak tadi kita download cyber security-nya, lab-nya di sini. Kita teman-teman pencet, nanti langsung aja pencet selesai untuk import. Kebetulan karena aku udah kita bikin lagi aja kali ya, udah nggak apa. Yang tadi itu tes-tes doang sih, jadinya ya udah kita bikin yang kedua kalinya. Oke, nah di sini kita tunggu impornya dulu ya. Jadi mungkin aku akan mempercepat videonya untuk supaya bisa download sampai selesai. Oke, proses importnya telah selesai. Kita langsung masuk aja ke cyber security-nya. Kita klik 2 kali. Menghidupkan VMware VirtualBox. Oke. Tunggu aja teman-teman. Sambil nunggu aku lihat langkah-langkah kali ya. Start machine login. Nanti kita login. Aku dapat username dan passwordnya. Nah, nanti dia akan seperti ini. Oke, kayak gini aja. Download loading dulu sebentar. Oke. Di sini ada login. Kita pencet ya. Oh, dia langsung ya, nggak perlu password lagi. Oke, dia udah kayak gini. Kita masuk ke step-stepnya. Familiarize yourself with JSON Lab. Oke, jadi di sini kita memiliki ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada total ada 7 aplikasi. 7 aplikasi ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kisco Home, Home Directory, ini itu. Bisa lihat sendiri teman-teman ya. Nah, sekarang aku memiliki tugas dan aku perlu menjawab tugas-tugas tersebut. Jadi sekaligus memberi tutorial, aku akan memberikan jawabannya juga. Perintah pertama aku harus open terminal application lalu type IP address. Baik. Ke terminal aku akan ngetik IP address. Baik. Di sini total kita mendapat 2 IP. Yang pertama untuk internet, yang kedua untuk Ethernet. Satu lagi mana ya? Ini dia. What are the IP address assigned to your virtual machine? Oke. Kita mendapat 2 tadi. Kita copy aja ya. Oh ya, berdua di sini kopinya harus manual, harus pakai mouse kanan. Karena kalau misalkan pakai Ctrl plus C, nanti dia akan begini. Jadi kita harus manual aja, nggak apa-apa. Untuk yang pertama dan untuk yang kedua. Kepencet kan. Oke. Locate and launch the web browser application. Jadi kita harus nge-launch web application yang ada di sini. Apakah bisa? Wow, ternyata bisa ya teman-teman pakai Firefox. Oke, karena bisa, kita pencet yes. Can you navigate? Apakah kita bisa membuka? Yes. Shutdown and JSON Lab. Oke, kita harus close shutdown. What option are available? Opsi yang diberikan total ada 3 ya. Simpan keadaan mesin, kirim sinyal shutdown, dan matikan mesin. Tiga-tiganya kita ketik aja. Simpan keadaan mesin, lalu kirim sinyal shutdown dan matikan mesin. Kirim sinyal
dan matikan mesin. Klik save mesin, klik oke. Jadi kayak kita pakai simpan keadaan mesin. Oke, kita oke kan. Menunggu sebentar untuk menyimpan. Lalu nanti kita tinggal keluar. Oh, dia keluar sendiri ya. Oke, jadi ini aku ada 2 sih. Gak apa-apa. Next. Ini kayak kita skip aja. Kita masuk ke reflection. What are the advantage and disadvantage of using a virtual machine? Adakah kelebihan dan kekurangan saat memakai virtual machine? Baik, kalau menurutku sendiri kelebihannya, jadi kita memakai virtual machine dari namanya aja ya, virtual machine, kita tuh bisa mengotak-atik new program, new aplikasi, dan operating system itu di virtual machine tanpa perlu khawatir akan berdampak kepada OS utama kita gitu loh, istilahnya. Jadi kalau misalkan di virtual machine ada apa-apa, di mesin utama kita, di host mesin kita tuh nggak akan ikut berdampak gitu. Jadi aman aja, laptop kita tuh akan lebih safety lah anggapannya. Jadi kelebihannya adalah bisa mengotak-atik, jam mengotak-atik, bisa memilah-milah ya, bisa mencoba-coba aplikasi baru atau dan juga mencoba OS operating system tanpa perlu khawatir akan berdampak pada host mesin, OS utama. Namun kekurangannya adalah kalau menurutku kan, jadi saat kita memakai virtual machine pastinya kan itu membutuhkan RAM dan space yang cukup banyak, karena kita itu butuh banyak hal untuk di-download, untuk di-setup, preparasinya itu banyak untuk kita menggunakan virtual machine dan itu tidak efisien. Yang kedua ya benar, karena membutuhkan banyak RAM, jadinya kayak takutnya laptop kita itu tidak kompatibel, tidak berjalan dengan mulus gitu loh. Adalah saat menggunakan. Untuk menggunakan virtual machine. Sorry nih headphone sorry. Aku nggak baca sih. Virtual machine kita butuh banyak preparation menggunakan kita membutuhkan banyak syarat. Kayaknya aja sih ya semua jawabanku. Sepertinya udah finish. Sepertinya segitu aja guys, teman-teman yang bisa aku paparkan mengenai instruksi dan langkah-langkah dan cara menggunakan virtual machine. Akhir kata dariku,
Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Dengan Raffi, goodbye.